Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semuanya. Assalamualaikum Pak Pariza. Waalaikumsalam Pak Fadli. Apa kabar Pak Pariza? Alhamdulillah saya sehat Pak Fadli. Terima kasih ya Pak untuk waktunya sudah mau mendampingi dalam kegiatan aksi nyata di modul 2.3 ini. Kebetulan teman saya ini Rizky Puspa. Assalamualaikum Rizky Puspa. Waalaikumsalam Pak Fadli. Mohon maaf sebelumnya ya, karena kendala jaringan, jadi saya harus mematikan kamera Bapak-Bapak. Gak apa-apa, Mi, sudah menyempatkan waktunya juga untuk membantu saya dalam kegiatan menyelesaikan aksi nyata dari modul 2.3 saya dalam CGP ini. Apa cerita kita hari ini, Miss Rizky Puspa? Ya malam-malam gini, pastinya kita bisa ngobrol baik ataupun bisa sharing, bisa caring about tentang ke sekolah kita ataupun kelas yang diampu oleh Miss Rizky Puspa. Ada yang bisa dibantu Miss Rizky Puspa? Oke, jadi gini Pak Fadli sebenarnya. Terima kasih Pak Fadli sudah mau menyempatkan untuk mendengarkan cerita saya ya Pak. Ya. Nah, jadi di kelas saya itu kan saya ini kelas 5 ya Pak ya. Nah, jadi kan Ngajar di kelas anak-anak 5 itu ya. masih ada mood-nya itu kan up and down ya Pak Fadli. Ya. Nah, jadi masih ada siswa saya ini yang malas untuk mengerjakan tugasnya seperti itu. Kemudian pokoknya dia di beberapa pelajaran itu masih susah lah, masih mut-mutan nih ngerjakan tugasnya gitu. Jadi di sini salah satu siswa Miss Puspa ada masalah berkaitan dengan pengerjaan tugas seperti itu ya, Bu? Iya, benar. Nah, kemudian kalau dari masalah ini, langkah apa yang Ibu ambil untuk dapat mengatasi masalah ini, Bu? Kalau langkah ya sejauh ini ya Pak Fadli ya, memang kan kalau misalnya kita hanya berfokus, nggak mungkin kita hanya berfokus sama satu siswa aja gitu kan. Nah, jadi memang saya lihat karena anak ini itu ya gimana ya agak cenderung berpengaruh, jadi beberapa siswa juga saya perhatikan seperti itu. Nah, jadi langkah yang saya ambil eh, biasanya saya tanya dulu sih kenapa dia seperti itu gitu. Kemudian kalau misalnya dia mau bercerita ya alhamdulillah gitu kan. Nah, jadi cerita dari ceritanya itu saya tahu nih mau ngambil langkah seperti apa. Kemudian kalau misalnya saya sudah tahu apa yang menjadi kendalanya, saya bisa biasanya juga saya mengganti cara mengajar saya dengan beberapa metode seperti itu. Oke, udah cukup baik sejauh ini apa yang Ibu ambil langkahnya. Sejauh itu seberapa besar peluang kemungkinan yang Ibu lakukan untuk mengatasi masalah itu? Peluang besarnya, peluang kemungkinannya seperti apa itu, Bu? Oke, memang sejauh ini ya Pak, setelah saya terapkan dengan mengganti beberapa metode, kemudian menggunakan beberapa media ajar yang bervariatif, seperti menggunakan origami, kemudian menggunakan kertas karton, kemudian pakai post-it, seperti itu. Nah, jadi ketertarikan anak itu lebih apa ya, lebih meningkat gitu ketertarikannya dengan pembelajaran, apalagi mungkin dengan penggunaan kertas origami dan post-it itu kan banyak banyak warnanya seperti itu. Jadi itulah yang membuat mereka tertarik. Kemudian saya buat juga apa nih kegemaran mereka gitu. Kira-kira kalau misalnya dia menggambar, ya saya suruh dia menggambar berkaitan dengan pembelajaran materi hari itu. Atau kalau misalnya dia senang bernyanyi, saya juga apa ya, saya contohkan dulu nih bagaimana lagu yang misalnya sesuai nih dengan materi tersebut. Kemudian anak-anak juga saya
instruksikan membuat lagu nih kalau misalnya mereka ingin membuat lagu seperti itu, dan alhamdulillah sejauh ini respon mereka sangat bagus gitu, Pak. Wah, cukup interaktif seperti itu, Bu. Kalau udah cukup baik ya, karena bisa membawa suasana dalam pembelajaran kelas lebih interaktif antara guru dengan siswanya. Nah, kalau seperti itu, ada nggak hambatan atau gangguan yang Ibu dapat ketika Ibu mau meraih tujuan dari masalah tadi, Bu? Kalau hambatan, kayaknya di setiap kelas pasti ada hambatan ya, Pak, ya. Hanya tidak setiap hari seperti itu. Paling hambatan yang saya alami di kelas ini sih, Pak, memang masih ada beberapa siswa yang males-malesan seperti itu. Jadi jadi itu berdampak juga sih ke siswa lain, gitulah. Nah, jadi kalau misalnya untuk yang anak satu ini tadi, memang dia sudah ada kemajuan dari apa yang sudah saya lakukan itu dengan membuat gambar atau nyanyian gitu. Nah, kebetulan memang anak ini senang sekali bernyanyi gitu. Nah, jadi dia juga bisa nih Pak dengan membuat lirik itu dengan membuat lirik terus dia nyanyikan, nah dia jadi lebih semangat seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya kendalanya ya paling di kawan-kawan anak ini aja Pak. Eh, Kadang masih adalah yang mau ngajak-ngajak males-malesan gitu karena kan sebelumnya dia juga agak males nih anaknya gitu. Oke. Dari segi itu sudah saya lihat bagaimana cara mengatasi dalam penghalangan itu. Nah, kalau mengantisipasi halangan-halangan yang seperti tadi, sepertinya bagaimana itu, Bu? Halangannya, istilahnya bagaimana cara Ibu dalam mengantisipasi halangan-halangan tersebut? Halangan seperti dari temannya tadi, Bu. Oke, kalau cara saya mengantisipasinya sejauh ini saya memang membagikan anak-anak menjadi beberapa kelompok kecil ya Pak ya, dalam satu kelas itu. Nah, jadi saya juga membaginya secara acak, sehingga apa ya istilahnya kita jauhin nih anak yang punya dampak buruk tadi seperti itu sama kawan-kawannya seperti itu kan. Nah, saya sih buatnya yang si anak yang agak ada berdampak ini tadi saya satuin sama yang memang apa ya yang cukup rajin lah gitu di dalam kelas itu gitu. Nah jadi kan ya otomatis mau nggak mau anak yang agak males tadi ini kan juga ikut ikut dia ambil andil di dalam kelompok itu seperti itu sih Pak. Oh, cukup baik. Seperti pembelajaran berdiferensiasi yang kemarin-kemarin diterapkan dan diajari oleh PMM kemarin ya, Bu. Wah, luar biasa Bu ini, Bu Puspa ini. Oke, Bu. Adakah Bu skala prioritas dalam kegiatan yang Ibu lakukan ketika mengantisipasi masalah tadi, Bu? Skala prioritasnya apakah anak yang mengganggu tadi itu disingkirkan ataukah disisihkan ataukah diajak bersama seperti itu, Bu? Oh, kalau disisihkan ya enggak gitu, Pak. Malah saya ajak bersama gitu. Karena apa? Oke. Saya kira kalau misalnya anak itu disisihkan ya makin menjadi-jadi seperti itu kan. Oke, Bu. Nah, sementara kita ini ya berjuang ini supaya ini anak mau nih nggak males-malesan lagi untuk belajar gitu. Jadi saya eh, menggabungkan anak tersebut sama anak yang ya tingkat apa ya tingkat daya daya tangkapnya itu lebih cepat lah dari dia seperti itu. Ya. Istilahnya biar bisa terikut secara alur yang baik seperti itu ya, Bu. Arus yang baik Ya, ya, Bu. ya, Oke. ya benar Nah, Pak. ini mungkin beberapa pertanyaan terakhir. Sejauh ini bagaimana komitmen Ibu terhadap rencana ataupun aksi yang Ibu lakukan untuk mengantisipasi problema yang Ibu alami? Nah, sejauh ini memang saya terus menerapkan berbagai, maksudnya gini. Jadi dalam satu minggu itu saya lihat dulu nih Pak dari metode pembelajaran yang sudah saya ubah. Saya lihat dulu nih satu minggu itu apakah ada perubahan nggak nih sama anak ini gitu. Nah,
Kemudian di minggu depannya itu saya terapkan lagi apakah ada maksudnya apakah tetap nih ada perubahan yang baik atau malah jadi bosan atau seperti apa gitu. Nah, jadi itu nih yang saya apa ya, yang saya coba dulu belakangan ini, kemudian apakah memang masih memungkinkan, kalau misalnya masih memungkinkan metode ini untuk terus berjalan, ya akan saya lanjutkan, tapi memang saya juga menyiapkan beberapa metode dan media yang lebih bervariatif lagi gitu. Oke Bu, nah cukup baik ya komitmen yang Ibu lakukan untuk mengantisipasi permasalahan Ibu. Nah, untuk ini ada nggak siapa yang bisa dan apa juga yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen yang Ibu berikan gitu? Siapa saja? Pasti, oke. Kalau siapa saja, pastinya saya berkomitmen juga dengan siswa-siswa saya karena juga sudah menjadi tanggung jawab saya ya Pak ya. Sudah menjadi tanggung jawab kita bersama gitu sebagai seorang guru untuk tetap mendidik anak-anak kita gitu. Nah kemudian ya saya kira saya juga dapat berkomunikasi dengan orang tua siswa juga untuk mengetahui bagaimana nih progres mereka di rumah seperti itu. Apakah memang ada kendala juga kah atau memang sudah ada kemajuan nih dari anak-anak itu. Oke Bu Miss Puspa. Nah terakhir nih Bu, ada nggak rencana tindak lanjut Ibu dalam sesi ini? Kalau rencana tindak lanjut sih Pak, saya rencananya mau buat satu cara lain supaya siswa ini tetap mau tetap mau belajar gitu, tetap mau dia mengikuti pembelajaran dengan baik supaya mereka juga nggak bosen, jadi tidak ada yang saling mengganggu juga gitu. Oke Bu, sudah cukup baik ya Bu, dan semua juga sudah runtut saya lihat ya bagaimana proses dari mulai proses kemudian ke langkah, kemudian juga komitmen yang dilakukan sehingga masalah yang dihadapi terhadap anak tersebut bisa semoga teratasi dengan baik ya Bu. Amin, semoga Nah, Pak, terima kasih. sebelumnya pastinya ini saya didampingi guru petik saya, pengajar praktik kami Bu. Ini bernama Pak Pahrija, salah satu pengajar praktik. Syukurnya ini Bu ada di Medan Baru Bu. Kebetulan kan wilayah kita Medan Baru dan Pak Pahrija ini juga salah satu guru di Medan Baru. Ya Pak. Terima kasih Pak juga. Terima kasih juga Pak atas waktunya Pak sudah mendampingi kami dalam Sama-sama Pak kegiatan Fadli. coaching di modul 2.3 aksi nyata, dan Miss Rizky Puspa ini adalah salah satu guru di UPT SD Negeri Percobaan Medan mengampu kelas 5 wali kelas, dan harapannya juga Miss Puspa ini bisa ikut andil dalam kegiatan guru penggerak sehingga bisa memajukan sekolah kami khususnya SD Negeri Percobaan Medan. Seperti itu Pak. Jadi saya akhiri kegiatan kita hari ini. Kebetulan juga kami malam ini bersama CGP lain ada kegiatan ruang kolaborasi Pak. Jadi cukup padat jadwal ini sehingga kegiatan ini saya ambil pada malam hari. Saya akhiri, ikan hiu melambai-lambai, siu babai. Terima kasih semuanya. Terima kasih Miss Puspa. Terima kasih pengajar praktik kami Pak Parija. Ikan lagi. Burung lah sekarang. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.